Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Mari kita coba lanjutkan ya video pembelajaran mengenai coaching skills ya, pembelajaran online. Jadi tadi kita sudah membahas step pertama mengenai bagaimana melihat peluang peningkatan kinerja. Step keduanya kita sudah mencoba memetakan, mendiagnosa key success factors ya. Apa faktor kunci keberhasilan sebuah peningkatan kinerja. Dan di langkah berikutnya ya, dalam KSF itu kita juga sudah membahas 5 elemen atau 5 dimensi yang bisa berkaitan dengan key success factors ya. Apakah masalah knowledge-nya, apakah masalah skills-nya, apakah masalah working attitude-nya, atau masalah desain pekerjaannya, atau masalah lingkungan kerjanya, atau memang role expectation-nya kurang jelas. Jadi itu semua harus dibedah, dielaborasi dengan komprehensif supaya Anda bisa memberikan masukan yang berharga untuk anak buah Anda, kepada Pak Slamet atau kepada Mbak Arina kemarin ya. Jadi, nah di langkah berikutnya ini seperti yang Anda bisa lihat di slide di depan Anda ini adalah mengidentifikasi solusi yang mungkin. Ya, jadi setelah Anda mengidentifikasi penyebab dan masalah kinerja atau mengelaborasi KSF, Anda harus memutuskan bagaimana memperbaikinya. Karyawan merupakan orang yang terdekat dengan permasalahan, maka tanyalah ide mereka dan catat. Karyawan akan lebih sungguh-sungguh atau anak buah Anda akan lebih sungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan jika dia dapat ikut memberikan solusinya. Ya. Jadi setelah Anda elaborasi, misalnya tadi mengambil contoh kasus Pak Slamet tadi ya, sudah kita elaborasi bahwa ternyata ruang pengembangan kinerja Pak Slamet dalam bidang presentation skill adalah dalam hal desainnya. Kita melihat bahwa desainnya itu harus lebih artistik. Nah langsung solusinya langsung saja dibikin, bahwa Pak Slamet minggu depan tolong Anda belajar lagi mengenai cara mendesain presentasi yang bagus. Browsinglah ke internet, cari caranya bagaimana supaya ketika Anda menampilkan ilustrasi gambar-gambarnya itu lebih menarik, ya, penampilan grafiknya lebih profesional, ya, itu kan banyak mas, ya di internet. Nah Pak Slamet diminta melakukan itu solusinya. Dan action plan-nya adalah bahwa dia harus browsing yang pertama ya, mencari informasi bagaimana menyusun presentasi, desain presentasi yang menarik. Action plan yang kedua, ya kemudian mengaplikasikannya. Jadi mohon Pak Slamet, 2 minggu dari sekarang Anda sudah menyusun presentasi baru dengan desain yang lebih menarik. Ya. Jadi 2 langkah action plan yang konkret. Yang pertama, belajar ke Google, misalnya ke browsing. Ya. Jadi belajar secara mandiri ya, self-study. Tidak usah ikut kursus ya, self-study saja, otodidak. Yang kedua adalah kemudian dia harus mengaplikasikan ilmu desain presentasi dengan powerful. Dan dia harus membuat presentasi dengan desain yang lebih menarik 2 minggu dari sekarang. Itu action plan-nya 2 itu. Ya. Atau yang contoh kasus Mbak Rina, kita minta menyusun report yang lebih menarik, yang lebih kaya, yang lebih solid. Ya action plan-nya yang pertama mungkin tadi, kita minta Rina untuk datang ke lembaga-lembaga penyedia data ya. Kalau bisa dari internet ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak ya dia harus datang ke perpustakaan mana lah yang relevan, ya, ke Biro Pusat Statistik (BPS) atau ke perpustakaannya Kementerian Perdagangan misalnya kalau data-datanya mengenai ekonomi bisnis ya. Jadi itu action plan-nya, ya. Dengan cara itu kita juga mendidik Mbak Rina untuk belajar mencari data, ya. Nah yang kedua action plan-nya misalnya adalah kita minta untuk Mbak Rina untuk menganalisa data-data yang sudah didapatkan. Jadi 2 saja action plan-nya. Kita minta dia untuk melacak data, baik secara online maupun secara offline. Dan kemudian yang kedua, kalau datanya sudah ada, coba dikombinasikan dalam sebuah analisa yang menarik. Hubungan sebab akibatnya seperti apa. Itu action plan mas, detail, konkret. Ya, dari situ kan kita juga mendidik Rina untuk tangguh mencari informasi, ulet mencari informasi gitu ya. Kemudian di situ kita juga menguji problem solving skills-nya Mbak Rina. Bagaimana data yang sudah dia dapatkan itu dielaborasi, dikombinasikan. Itu kan menuntut problem solving skills, Mas. Ya, skills kognisinya harus kuat. Jadi so that's it ya, coaching itu seperti itu, memberikan action plan yang konkret. Dan kemudian kita minta Mbak Rina 3 minggu dari sekarang sudah memberikan laporan analisa tadi, hasil analisanya. Jadi konkret. Ya, dan itulah kenapa kemudian di slide berikutnya kita bilang mengatur sesi lanjutan. Ya. Jadi mengatur tanggal untuk bertemu kembali, mengetahui bagaimana dia menerapkan action plan yang sudah direncanakan. Ya, pertemuan lanjutan memungkinkan Anda dan karyawan memperoleh waktu bersama-sama untuk mendiskusikan
seberapa banyak kemajuan atau progres dari rencana yang sudah disusun, Mas. Ya, jadi kita kemudian bilang lagi kepada Pak Slamet, bulan depan kita bertemu lagi Pak Slamet. Mbak Rina, bulan depan kita bertemu lagi, kalau bisa di Starbucks, ya. Ditemani cappuccino gitu, Mas, ya. Cappuccino karamel. Jangan di kantor terus, Mas, bosen. Ya. Jadi harus ke Starbucks, ya. Atau ke mana lah, ya gitu ya. Jadi sekali-sekali kita ketemunya di kafe. Ya. Tapi kalau boleh ya, kalau nggak boleh ya di kantin karyawan atau di ruang meeting lah ya. Jadi intinya dalam pertemuan itu Anda harus mengukur progresnya, Mas, ya, Mbak-mbak ya. Pak Slamet gimana? Pak Slamet sudah show me the result. Rina bagaimana? Show me the result. Ini penting ini, Mas. Jadi sesi coaching itu seringkali tidak konsisten, tidak berkelanjutan. Ya, jadi ketika kita bertemu tadi memberikan action plan itu kita sudah ngasih ekspektasinya Pak Slamet ini, ekspektasinya tolong cari data bahan-bahan mengenai desain. Yang kedua, tolong bikin presentasi sesuai dengan desain yang baru. Saya berharap 3 minggu dari sekarang sudah selesai. Itu kan deadline-nya jelas. Rina, saya harap kamu mencari data. Ada 3 jenis data yang saya harap kamu kumpulkan. Apa? Data ekspor, data impor misalnya. Atau data pesaing bisnis kita. Ya, pesaing bisnis kita market share-nya berapa. Kita minta 3 data itu, tolong kamu cari secara offline ataupun online. Dan setelah itu kamu rumuskan dalam sebuah analisa. 3 minggu dari sekarang saya berharap kamu sudah submit. Dan bulan depan kita ketemu. Jadi jelas, Mas, ya, laporannya kontennya seperti apa, ya, dan tanggal berapa harus selesai, ya. Jadi detail, ya. Itulah sebenarnya sesi coaching itu seperti itu. Disitulah kita menguji ketangguhan mental Rina untuk mencari data, ya, keuletan. Disitulah kita juga mencari problem solving skills dia. Pak Slamet kita juga, disitulah kita menguji kemampuan Pak Slamet untuk mengasah sense of artistic, ya. Kemudian mengasah kemampuan dia untuk mendesain presentasi. Ya, jadi sama, Mas, ketika Anda punya anak buah seperti itu sebaiknya. Coachingnya konkret, kompetensi apa yang mau dikembangkan, dan kemudian action plan-nya jelas. Dan kemudian dipantau, Mas. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas, ya, 5 langkah ya. Jadi sekali lagi 5 langkahnya adalah mencoba menggambarkan peluang peningkatan kinerja, ya, kemudian setelah itu mendiskusikan KSF, kemudian mencatat solusi, ya, brainstorming, kemudian setelah solusinya ada diejawantahkan, diterjemahkan dalam action plan yang real, dan kemudian dimonitor. Ya. Nah, dalam slide yang berikutnya ini Anda bisa lihat ya tugas utama. Jadi saya ingin ngasih PR assignment sama Anda, ya. Tolong lakukan 5 langkah tahapan coaching yang baru saja diuraikan terhadap semua anak buah Anda. Lakukan sesi coaching one-on-one dengan setiap anak buah Anda sesuai 5 langkah tadi. Jadi kalau anak buah Anda 3, ya 3-3-nya Anda undanglah untuk coaching. Kalau punya 5, ya 5. Kalau 100, ya direct report-nya saja, Mas, ya. Jangan semua karyawan, ya. Direct report itu ya supervisornya, atau mandornya, atau foreman-nya, atau asmen. Ya, jadi kalau Anda punya anak buah 2 staff, ya 2 staffnya dipanggil. Kalau 1, ya dipanggil 1 orang. Jadi Anda coba undang besok atau minggu depan, lakukan dengan baik-baik, kemudian coba lalui 5 tahapan tadi, Mas. Anda coba diskusikan peluang-peluang peningkatan kinerjanya, kemudian kompetensi apa yang mau dikembangkan spesifik, ya, kompetensi communication skills-nya lah, presentation skills-nya lah, atau problem solving skills-nya lah, atau writing report skills-nya lah. Fokus satu saja, Mas, nggak usah semuanya. Setelah itu Anda bikin action plan, dan kemudian setelah itu dimonitor. Nah, dalam proses sesi coaching itu tolong Anda aplikasikan juga ilmu yang sudah Anda pelajari sebelum-sebelumnya, ya, dalam video sebelumnya, ya. Harus lebih banyak positif prasangkanya, ya, positif mindset, lebih dialogis, bertanyanya lebih suportif. Ya. Jadi tolong, Mas, Anda lakukan itu, ya. This is assignment, ya, action, ya. Jadi do it gitu, ya. Jangan cuma dibaca saja, Mas. Kalau bisa Anda aplikasikan. Karena apa? Ilmu tanpa aksi adalah ilusi, Mas. Sebaliknya aksi tanpa ilmu anarki, chaos. Nah, Anda sudah belajar ilmunya ini, ilmu coaching skill dengan komprehensif bersama saya, ya. Sudah saya beberkan detailnya, apa elemen-elemennya, apa kiat-kiatnya, apa filosofinya. Nah, tolong itu aplikasikan, Mas, supaya betul-betul memberikan dampak nyata
terhadap kinerja Anda sebagai seorang leader dan juga dampak karya anak buah Anda. Ya. Sehingga Anda bersama-sama bisa membangun kinerja yang cemerlang, yang cetar membahana. Demikianlah sesi kita ya mengenai video pembelajaran mengenai coaching skills, coaching and counseling skills ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat baik bagi Anda ya, baik di dunia maupun di akhirat Mas ya. Sekali lagi tolong diaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari bersama ya, action take action. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video modul lainnya. Beberapa dalam situs kita sudah kita sediakan semua ya. Anda bisa akses anytime, lifetime juga ya, sampai seumur hidup. Terima kasih. Akhir kata, salam sukses, penuh keberkahan.